Halo, selamat siang dan selamat datang di acara podcast terbaru kami. Ini adalah sebuah podcast program pertama dari MBA FEB UGM bernama MBA Experience yang akan mengulik dan mengulas tentang pengalaman mahasiswa MBA FEB UGM, baik itu seputar akademik, kemudian pengalaman organisasi, serta pengalaman studi internasional di luar negeri. Dan hari ini kita kedatangan tamu pertama kita, yaitu ada Mbak Alia Zahra ya, dan juga Mas Handitya Saifuddin Yusuf. Selamat datang Mas Handi dan Mbak Alia. Terima kasih Mas Rama. Wah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah baik banget. Ini ngomong-ngomong kalau datangnya dari ini luar ini, itu kapan? Saya tuh datang selesai masa studi tuh mungkin sekitar Juni akhir ya. Juni akhir, terus saya kembali ke Indonesia awal Juli. Awal Juli? Ya. Wah, baru-baru ini? Iya, baru ini banget. Kalau Mas Handi? Kalau saya tepat 1 bulan setelahnya, jadi saya Juli akhir baru selesai dan di bulan Agustus awal berarti ya. Oh, berarti bulan Juli ya? Oke, baik teman-teman, ini perkenalkan, jadi Mbak Alia dan Mas Handi ini adalah mahasiswa internasional MBA yang saat ini sedang belajar di MBA FEB UGM. Kurang semester berapa sekarang berarti Mas? Sekarang kami 1, 2, 3. Sekarang semester terakhir ya, semester 4 lah. Tinggal proses penulisan tesis. Oh, proses penulisan tesis ya. Oke. Mbak Alia dan Mas Handi ya. Saya lupa terus nih ya. Kan MBA ini punya beberapa program itu kayak MBA reguler, kemudian senior eksekutif dan juga internasional. Kalau boleh tahu nih Mas, alasan kenapa mengambil program internasional MBA? Dari Mas Handi dulu. Terima kasih. Oke, jadi kalau dari saya sendiri ya, pertama-tama saya emang ingin melanjutkan studi saya dalam prodi MBA. Namun setelah saya mempelajari lebih lanjut, terutama yang ada di UGM ini, saya merasa bahwa saya mendapatkan kesempatan nih untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas ya. Saya yakin dengan berkuliah di reguler kita mendapatkan wawasan yang sangat luas, apalagi mendapatkan dengan culture Jogja dan lainnya. Namun dengan mengikuti program internasional itu membuka wawasan kita lebih lebar lagi, karena bukan hanya nasional namun kita bisa melihat secara global dengan mata kita langsung. Oh iya ya. Mungkin dijelaskan sedikit Mas tentang latar belakang dari Mas Handi dulu, sebelumnya di mana dan kenapa harus memilih MBA di UGM gini? Oh ya, baik. Jadi pertama-tama saya S1 dulu di SBM ITB ya. Jadi manajemennya Institut Teknologi Bandung. Setelah itu saya bekerja di Jakarta untuk beberapa tahun. Lalu saya merasa ya memang ada kebutuhan untuk melanjutkan. Dan setelah saya meriset beberapa tempat seperti adanya di ITB itu sendiri, di UI, UGM dan beberapa swasta lainnya. Ya saya merasa pilihan di sini, harga, lokasi, dan terutama untuk saya ya karena ingin internasional, list pilihan partnernya itu paling cocok saya di UGM ini. Oh, jadi udah ini yang paling pas lah gitu ya. Betul. Oke, kalau Mbak Alia gimana? Kenapa kalau saya awalnya milih internasional? Karena sebenarnya dari S1 tuh saya pingin ya untuk coba participate di program exchange. Cuma dulu waktu S1 saya di UNER. Dan saya dulu jurusan manajemen juga. Tapi saat itu memang belum ada program exchange ya di sana, karena mungkin saya belum terlalu cari info juga ya waktu itu. Dan waktu S2 saya cukup kayak mulai searching lah tentang program-program S2, terutama yang MBA di Indonesia gitu. Dan saya lihat memang program MBA UGM itu ya sesuai kata Handi tadi, list exchange-nya itu banyak banget. Dan ada negara yang saya mau gitu kan. Saya emang mau ke Korea. Kenapa waktu itu saya mau ke Korea? Karena ya terkait dengan bisnis juga. Karena saya ada juga partner di sana. Jadi bisa sekalian belajar tentang culture di sana. Dan sepinginnya saya berharap bisa membantu saya untuk lebih memperluas jaringan saya di Korea dan lebih ngerti lah tentang culture di sana gitu. Berarti pandangan untuk ikut student exchange sudah dari S1 ya berarti ya? Iya. Atau kenapa dari Mbak Alia sendiri ini kok kenapa ada S2 di Korea mungkin atau gimana gitu? Karena jarak juga ya. Kalau misalnya terlalu jauh juga kalau misalnya kita 2 tahun di sana gitu sih. Jadi I want like the best
the best of both worlds lah. Bisa di Indo tetap immerse dengan budaya di Indo. Terus jaringan di Indo juga kita bisa dapat kan kalau di UGM, karena di sini juga kita ketemu banyak orang-orang hebat gitu kan. Jadi kita bisa ya sekali renang dua pulau terlampaui lah. Iya. Gampangnya kayak menyelam gitu. sambil minum air. Betul. Gitu. Jadi jaringan gitu ya. Jaringan di Indonesia kita bisa dapat, kita bisa perluas jaringan juga di sana gitu. Oke. Mungkin Mas Handi lagi nih. Oke, Mas Handi, apa alasan? Kalau Mbak Alia kan udah tahu nih, jadi memang sudah terproyeksi dari S1 gitu ya, bayang-bayang student exchange itu. Kalau Mas Handi sendiri, atau mungkinnya bayang-bayangnya baru-baru ini atau awal masuk international MBA? Terkait mengambil exchange program ya. Oke, jadi mungkin tambahan sedikit terkait latar belakang saya. Dulu di SBM ITB saya juga internasional. Jadi posisinya saya sudah pernah merasakan student exchange. Namun waktu itu saya memilih ke Belanda. Nah, oleh karena itu saya merasa bahwa saya ingin menambah wawasan saya lebih luas lagi ya. Karena kalau kita hanya jalan-jalan atau mempelajari melalui media yang kita miliki sekarang, mungkin kita kurang masuk bahasanya ya. Jadi yang saya inginkan memang untuk memperluas wawasan saya, dan kebetulan setelah melihat list, sebenarnya bisa dibilang sama dengan Alia ya, saya ingin mencari yang jaraknya nggak jauh-jauh amat. Saya merasa sudah mempelajari budaya Barat, saya ingin mempelajari budaya Timur gitu. Jadi memang pilihannya saat saya masuk tuh, saya ingin dari awal Jepang atau Korea juga sebetulnya. Dan setelah lihat, ada Kyoto University di sini, emang ada baiknya untuk saya ambil aja. Itu udah top 2 in Japan dan top 50 in the world gitu kan ya. Kyoto University. Kalau Mbak Alia di mana tadi? Saya di Songkyungkwan University. Songkyungkwan. Ya, Songkyungkwan University. Oke. Kenapa Mas? Artinya di Jepang itu kan mungkin banyak ya universitas-universitas gitu ya. Atau mungkin ada top 1 dan beberapa lainnya. Kenapa Kyoto gitu? Mungkin ada pandangan atau ada konsentrasi tertentu atau course tertentu yang ingin diambil gitu. Kyoto, mungkin saya beri sedikit example aja ya, bahwa Kyoto itu seperti Jogja. Seperti Jogja ya. Tokyo itu seperti Jakarta. Jadi saya kan memang utamanya memilih ke sana adalah saya ingin mempelajari culture-nya, saya ingin menambahkan wawasan saya, ingin menambahkan inspirasi apabila saya ingin terjun ke dunia entrepreneurship ke depannya. Oleh karena itu saya merasa memang Kyoto itu kota yang paling tepat untuk mendapatkan semua itu ya. Karena banyak hal sebetulnya yang kita tidak tahu, tapi aslinya sebenarnya dari Kyoto itu udah banyak di Indonesia. Contoh, matcha yang sekarang lagi gila-gilaan trennya, itu kan datangnya dari Uji. Uji itu tuh selatannya Kyoto. Lalu kita juga yang terkenal ada Katsugyu, itu tuh yang ya brand-brand yang kita tahu ya, itu datangnya dari Kyoto juga. Dan beberapa hal lain yang ternyata kita tidak tahu asalnya dari daerah yang bisa dibilang culture hub-nya Jepang gitu. Jadi memang dari banyaknya pilihan, selain adanya prestige yang saya dapatkan dari universitas tersebut, saya juga merasa itu adalah tempat terbaik untuk saya mendapatkan inspirasi-inspirasi. Berarti Mas Andi ini sudah pernah merasakan matcha asli dari Jepang gitu ya? Sudah. Alhamdulillah. Ya kalau Mbak Alia, Songkyungkwan. Ya, sebenarnya kalau Songkyungkwan University itu termasuk universitas yang paling tua ya, kalau misalnya di Korea. Jadi di foundernya itu tahun 1300-an gitu. 1300-an ya? Ya, 1300-an. Jadi memang salah satu universitas pertama dulu tempat scholar kerajaan bersekolah lah, intinya seperti itu. Jadi termasuk universitas yang sejarahnya tuh lumayan panjang gitu kan. Terus sekarang udah masuk top 5-nya juga di Korea. Dan currently mereka lagi bukan lumayan ya. Mereka affiliated with Samsung Group juga gitu sekarang. Jadi ya, dan dia juga lokasinya di Seoul, benar-benar di tengah kota Seoul. Jadi kita bisa immerse to the culture dan bisa belajar, tapi juga bisa belajar akademik ya. Bisa belajar akademik, kita juga bisa belajar culture-nya di sana, dekat dengan kayak palace gitu. Jadi ya,
it's fun, it's very fun. Tentunya Jepang sama Korea ini kan mungkin kemiripan dengan Indonesia, ada budaya-budaya tertentu yang ditekankan gitu ya. Itu uniknya tradisi Timur seperti itu ya. Betul. Dibandingkan tradisi Barat yang sangat modern gitu kan. Mungkin persyaratan Mas. Nah ini persyaratan mungkin ada dari teman-teman nanti yang ingin juga ke Korea atau ingin juga ke Jepang gitu. Apakah harus bisa bahasa Korea dulu atau bisa bahasa Jepang dulu atau bagaimana? Siapa dulu? Kamu dulu? Boleh dari Mbak Alia dulu boleh. Untuk di Korea tuh memang lebih baik kalau kita bisa sedikit-sedikit aja juga. Sedikit aja kayak cara menyapa gitu. Kayak mungkin annyeonghaseyo, terus sedikit-sedikit aja itu cukup. Tapi orang di sana sih memang bahasa Inggrisnya sudah mulai bagus lah. Gitu udah ya. Kita bisa hidup tenang dengan menggunakan bahasa Inggris. Terutama kalau di Seoul ya, kayak di Universitas saya Seongkeungkwan tuh bisa. Jadi kayak untuk sehari-hari kita misalnya beli makan ataupun kayak nanya jalan itu aman banget. Dan ditambah lagi Seoul itu kotanya sangat aman untuk perempuan juga kayak saya gitu. Jadi misalnya kalau kita ke library atau kita pulang malam misalnya ada acara di kampus, kita pulang jam 10 jalan kaki itu aman banget semuanya. Jadi untuk quality of life itu bagus. Jalan malam gitu banyak seperti itu juga ya? Banyak mahasiswa masih jalan jam 10 malam itu masih baru pulang dari kampus, baru pulang dari kafe habis belajar, itu udah normal banget dan mereka kayak jalan kaki itu aman semuanya. Jadi memang pilihannya udah tepat, jadi kayak keamanan, kemudian studi budaya sudah matang-matang ya di kampus itu ya. Yeah. Ya kalau Mas Handi. Oke, gimana? Persyaratan Kyoto ya. Kyoto ini tuh ada beberapa hal yang unik sih. Tapi mungkin kita start dari bahasa dulu aja ya. Bahasa khusus untuk di kota ya, Kyoto, dan juga untuk Osaka terdekatnya, dan tadi yang saya sebutkan Uji dan mungkin Nara lah. Ini 4 kota besar yang berada di daerah saya, mungkin provinsinya saya gitu, Kansai area. Nah itu tuh kota-kota besar mungkin kita masih aman menggunakan bahasa Inggris. Jadi jumlah turis di sana kan memang sangat membludak juga belakangan ini ya. Iya. Jadi semuanya juga memaksakan diri untuk bisa berbahasa Inggris. Namun memang sangat disayangkan karena saya tidak bisa pergi ke kota-kota yang lebih kecil gitu. Ada di daerah-daerah sana seperti ada Shiga, dan beberapa kota lainnya. Itu saya tidak memungkinkan karena memang saya tidak bisa berbahasa Jepang. Yang saya lakukan adalah saya memaksa diri untuk mempelajarinya di saat saya sudah di sana. Pada akhirnya ya saya bisa mengorder makanan, mungkin bisa membaca buku menu dan memahaminya juga. Senjata saya tuh cuman konnichiwa dan arigatou gozaimasu. Dan mungkin tambahannya sumimasen, itu adalah kata-kata yang paling sering dipakai. Jadi terkait bahasa sebetulnya kita aman-aman aja kalau mau memilih Kyoto University. Ditambah lagi di dalam kampus itu memang sangat hebat orang-orang berbahasa Inggrisnya, terutama yang berada di program kami ya. Jadi apabila bisa bertemu dengan teman yang bisa membantu, kayak ayo kita makan ke resto ini, aku yang bantuin reservasinya, aku yang bantuin pesannya, kita bakalan mereka good to go. Welcome gitu ya. Betul. Terhadap sesama teman. Atau banyak juga program mahasiswa internasional juga yang di sana Mas. Iya, ada banyak di sana tuh. Jadi bahkan ada 2 program. Satu program yang faculty based seperti yang saya ikutkan, dan yang satunya lagi adalah university wide. Jadi ada 2 program yang terpisah di mana kita juga temannya pasti terpisah gitu kan. Ada poolnya tersendiri bisa dibilang. Jadi saya di program saya sendiri bisa menemukan teman yang bisa membantu saya. Oleh karena itu dengan bantuan dia, dengan tambahan tur-tur lokal, dengan tambahan teman-teman di luar itu juga, saya bisa menemukan culture budaya sana yang oke gitu, yang saya bisa pahami dengan baik. Tapi kembali terkait requirement di luar bahasa, mungkin terkait nilai ya. Jadi di sana tuh yang sesuai saya sudah bilang tadi bahwa Kyoto University itu top 50 in the world. Jadi mereka memang mengharapkan mahasiswanya itu paham tentang apa yang dipelajari. Jadi bukan serta-merta kayak kita harus udah paham sebelumnya, tapi kita paham cara kita belajar untuk memastikan kita bisa catch up dengan kecepatan belajarnya. Karena untuk memberi konteks saja contoh ya, di sana tuh literasi sangat diperlukan, sangat tinggi. Jadi contoh, seminggu itu saya bisa dipaksa untuk membaca minimal ya, paling dikitnya itu 4 jurnal paper.
Dan itu kalau kita baca menggunakan AI minta summarize, mereka pasti tahu gitu. Oh gitu ya. Ketahuan. Jadi kriteria kedua adalah memastikan kita bisa memahami cara kita belajar, dan yang ketiga adalah kita memiliki level literasi yang tinggi. Di luar itu mungkin ya dokumen-dokumen ya, mungkin kita ya sama lah kurang lebih kalau dokumennya. Kalau Mas Andi sendiri ini yang ke Jepang ini pertama kali atau sebelumnya udah pernah ke Jepang? Saya sebelumnya sudah beberapa kali sih untuk liburan, tapi ya jatuhnya. Oh liburan ya. Berarti kalau liburan, kalau culture shock kayak lingkungan mungkin dulu pernah dilaluin ya. Culture shock akademiknya. Nah, akademik tuh yang tadi saya sebut ya, bahwa di sana literasi itu sangat tinggi. Itu beda banget sama yang kita rasakan di sini. Saya bukan bermaksud bahwa di sini literasi rendah, namun di sana itu memang lebih tinggi lagi daripada kita gitu. Di sini mungkin kita bisa get by dengan baca buku yang disediakan atau membaca material yang disediakan. Namun di sana tuh kita sedikit harus go above and beyond gitu ya. Apalagi kalau kita ingin mengikuti diskusi-diskusi yang terjadi, karena proses kelas yang saya ikuti kemarin itu saya bersatu dengan mahasiswa-mahasiswa S3. Oh iya. Jadi mereka memiliki banyak wawasan gitu ya. Artinya mereka tuh jenjang S2 S3 tuh dijadikan satu atau bagaimana Mas? Untuk kelas-kelas yang saya ikuti mungkin ya lebih tepatnya. Kelas-kelasnya ya. Karena saya emang mengikuti beberapa kelas di ekonomi dan beberapa di manajemen, dan di ekonomi tersebut disatukan. Jadi mereka memiliki wawasan tinggi. Alhasil saya juga harus memiliki wawasan yang mumpuni untuk bisa ikut diskusi gitu. Iya. Nah. Jadi kita berarti kita sebelum masuk kelas otak kita harus terisi dulu ya. Jangankan sebelum kelas Mas, seminggu sebelum harus udah paham. Harus bisa ya. Betul. Kalau Mbak Alia, culture shocknya mungkin secara akademik. Culture shocknya secara akademik itu di sana memang kalau di Korea ya semua itu fast pace. Jadi semua itu cepat. Jadi memang kita harus misalnya materi minggu ini ya kita harus pahami minggu itu, minggu depan udah beda lagi. Kayak kamu kalau nggak bisa ngikutin materi minggu lalu, kamu nggak akan bisa catch up yang minggu selanjutnya. Memang seperti itu. Dan di sana itu semuanya individualis ya kalau di Korea. Jadi kalau misalnya mungkin di UGM tuh kita biasa belajar bersama gitu kan. Kalau misalnya di Indonesia kan lebih kolektivis gitu kan ya, kita bisa group study gitu kan. Kalau di sana itu memang kita harus berdiri sendiri gitu. It's not a bad thing gitu. Jadi aku belajar juga gimana caranya aku belajar sendiri tanpa harus group study kayak gitu kan. Karena kita kalau tergantung sama orang lain terus kan kita juga nggak bisa ya. Terutama kalau di negara yang individualis nggak kolektivis seperti di Indonesia gitu. Tapi memang awalnya kayak agak berat karena harus adjust dengan the new learning ways gitu kan. Tapi lama-kelamaan tuh semuanya bisa dilalui gitu. Lama-lama. Jadi memang kita harus bisa menyesuaikan ya. Kalau di Indonesia kita biasa gotong royong atau lainnya belajar kelompok gitu ya. Belajar kelompok di sini kan memang sudah biasa gitu kan. Kita saling membantu gitu kan. Kalau di sana itu memang kita harus belajar sendiri karena kalau di Korea itu sistem penilaian lumayan ketat. Bayangin aja dia A plusnya itu adalah 90 ke 100 itu A plus, terus A doang itu 85 ke 90, terus habis itu udah langsung B. Udah langsung gitu. B. Kalau misalnya di sini kan 80 itu masih A ya, jadi kita untuk menjadi pinter, maksudnya kayak ini straight A student tuh kita lumayan harus ngoyoh lah. Bahasanya lumayan harus bekerja keras gitu, berusaha karena sistem gradingnya itu memang lebih tinggi daripada di sini gitu. Jadi kalau misalnya di sini ya 80 itu bisa A, di sana 80 B gitu. 80 B ya. Iya. Gitu. Mungkin mata kuliah di selama, jadi berangkatnya itu semester berapa Mas? Ke sana semester 2 akhir ya atau? Kalau nggak dihitung ke Jepang itu semester 3. Oh, semester 3 ya? Iya, setaranya mungkin kalau untuk Alia pas ya di semester 3 mulai di sini udah berangkat ke sana atau sebelumnya ya bahkan? Iya, kalau saya tuh berangkatnya Februari ya. Jadi sebelum mulai semester 3 saya udah berangkat gitu. Kalau saya udah berjalan 1 bulan. Saya baru mulai April tanggal 1. Jadi memang teman-teman mungkin ya Alia dan teman-teman yang lain udah pada mulai kuliah, udah mulai beribet lagi. Saya masih
ya mempersiapkan hal lain. Saya masih ada kerjaan juga, jadi saya kerja. Jadi bisa dibilang terkait akademik, saya ada lumayan pos yang lumayan panjang di situ. Iya. Tapi alhasil lagi gitu. Jadi pas saya pulang kemarin Agustus, saya harus langsung, ayo kembali langsung kerja lagi, harus belajar lagi gitu kan buat tesis. Itu berarti masa masa student exchange-nya itu berapa lama? Dari April ya sampai Juli ya. Betul, dari April 1 sampai Juli akhir. Berapa lama itu? 4 bulan ya. Ya, kurang lebih 3-4 bulan. Iya. 4 bulan bisa dibilang. 3-4 bulan. Kalau sebagai mata kuliah yang diajarkan di sini tuh bagaimana mata kuliah di sini itu kayak basic sources gitu ya, sebagai fondasi keilmuan tentang ekonomi, tentang manajemen di sana itu gimana Mas? Artinya apakah mata kuliah di sini tuh sangat membantu untuk memahami dinamika kehidupan bisnis di luar gitu? Sebagai fondasi, ya saya bilang iya. Karena mau nggak mau, apalagi yang kita pelajari di pra MBA maupun di semester 1, itu kan memang fondasi utama dalam bisnis sebagai umum ya, untuk umum maksudnya. General knowledge kita dalam dunia bisnis. Kita masuk ke semester 2 itu sudah mulai ada jurusannya masing-masing, seperti Alia dengan strategic, saya dengan entrepreneurship. Jadi dari situ kan kita baru ada penjurusan. Di semester selanjutnya di mana kami di luar negeri ini, baru kita benar-benar menjerumuskan kita lagi diri sendiri kita kepada industri yang kita pilih. Contoh kalau saya pribadi ya, yang saya pilih di sana adalah agriculture malah. Saya mempelajari bisnis agriculture, saya juga mempelajari bisnis tentang sejarah bisnis bisa dibilang. Jadi saya merasa bahwa hal-hal tersebut pada akhirnya tergantung pilihan kita, tapi yang kita pelajari di sini itu sangat membantu. Jadi kalau misalkan masih kuliah aktif, tetap harus diperhatikan gitu. Oh iya. Ya mungkin ada mata kuliah tertentu di sana yang mungkin istilahnya cocok. Wah ini aku banget ini gitu. Atau apa Mas? Saya malah course tertentu gitu mungkin. Kalau satu single course yang saya bener-bener seneng tuh Business and Economic History. Di situ tuh pertama kenapa saya senang itu adalah karena memang saya senang terkait culture dan history, dan kedua itu tuh men-challenge saya untuk meningkatkan tingkat literasi saya. Dan faktanya saya merasa makin hari makin umur makin melihat dunia, literasi itu memang sangat penting gitu ya. Iya. Nah, di situ jadi saya lebih pintar untuk membaca, mungkin lebih tepatnya. Lebih cepat dan lebih pintar dalam membaca. Jadi terkait konten, memang kontennya mungkin yang dipelajari teman-teman akan berbeda dengan yang saya dapatkan ya. Kayak mungkin teman lain ada yang memang fokusnya mau menjadi historian, mungkin ada yang mau menjadi apa. Cuman kalau saya senang dengan mata kuliah tersebut karena itu meningkatkan kemampuan saya pribadi gitu. Iya. Nah, artinya mata kuliah itu kan lebih mendalam. Artinya kalau mungkin diartikulasikan dalam lingkup akademi itu lebih kepada filosofinya ya. Filosofi di bisnis itu menguap lebih dalam. Bagaimana sejarah itu. Kalau Mbak Alia, mungkin mata kuliah tertentu yang ini aku banget loh gitu. Ada satu mata kuliah yang memvokasi saya, itu namanya Global Sustainable Management. Dia ya lagi-lagi belajar tentang sustainable business gitu ya, kayak how ESG works gitu sebenarnya. Jadi lumayan sejalan dengan konsentrasi yang saya ambil di sini. Saya kan ambil strategik juga. Jadi dan itu profesornya orang finance sebenarnya gitu, karena saya ambil di departemen finance waktu itu. Tapi walaupun di departemen yang berbeda, tapi isi mata kuliahnya itu tetap sejalan dengan konsentrasi aku di di strategic management gitu. Dan ada juga tentang international finance. Di situ kita belajar ekspor impor dan lain-lain, dan itu cukup applicable lah dengan dengan kondisi kita di Indonesia juga. Dan lumayan bisa belajar tentang how import and export works kayak gitu. Dan lagi itu tentang ESG tadi. Iya.
Kalau dari Mbak Alia, kalau tadi ada Mas Handi itu kan kita 1 minggu sebelumnya kita dituntut untuk banyak membaca, kemudian untuk apa ya, menyamakan diri dalam kultur akademik sana gitu. Kalau Mbak Alia sendiri, apakah ada tuntutan membaca apa ya, dengan dunia akademik yang sangat cepat di sana gitu? Untuk membaca kayak paper gitu, sebenarnya mungkin nggak seberat di Kyoto ya. Kalau di Songkyungkwan kita tetap disuruh baca, cuma bukan yang kayak tiap minggu ada 4 paper gitu. Mungkin ada beberapa course yang seperti itu. Kayak Global Sustainable Management tuh kita tetap harus baca gitu kan ya. Tapi ada juga saya itu ambil course media and culture. Jadi lebih ke geser sedikit ke marketing gitu kan. Dan itu apa yang kita lakukan lebih ke kayak aplikasi aja gitu. Iya. Begitu. Jadi ya tinggal kita pintar-pintar aja sih. Beradaptasi gitu, dan memilih course-nya. Dan memang kalau misalnya kita memilih exchange itu aku harus bilang kayak kita juga nggak bisa idealis tentang kayak course yang kita pilih harus kayak gini-gini gitu. Jadi mengikutin itu ada kayak perks-nya lah, kayak kita course yang mereka buka itu apa gitu. Jadi kalau misalnya kamu nggak dapet course yang kamu mau, it's okay gitu. it's okay gitu kan. Karena course apapun pasti kita bisa take something from that gitu. Oke. Betul. Plus di Kyoto pun ya, itu ada add and drop system. Jadi secara nggak langsung kalau kita nggak cocok dengan pilihan A ya kita bisa drop dan kita bisa ambil pilihan B juga gitu. Jadi yang Alia bilang yaitu ada applicable juga lah ke Kyoto. Iya. Kalau Jepang dan Korea seperti yang saya katakan tadi itu kan bahwa negara-negara Asia Timur, Asia Selatan atau Asia Tenggara itu kan sangat menjunjung budaya. Bahkan tadi di beberapa kota gitu ya sangat menjunjung budaya. Kalau dikaitkan dengan dunia bisnis nggak Mas? Ada nggak Mas mata kuliah dari 2 negara tersebut itu mengungkap kebudayaannya gitu ya, atau mungkin seperti kalau di sini ada academic culture gitu, jadi mahasiswa asing kita kenalkan dengan budaya-budaya kita seperti itu. Kalau dari Mas Handi sorry Mas Handi gimana? Di Kyoto ya, kalau dari Kyoto University-nya sendiri sepertinya tidak ada ya kalau kita samakan dengan academic culture. Namun di luar itu ya, jadi ada banyak juga kan komunitas-komunitas lokal. Jadi contoh yang saya sempat ikuti itu ada seseorang Jepang nih, dia senang dengan budaya Indonesia. Dia punya teman juga banyak orang Indonesia asli Osaka. Dia membuat sebuah agenda tiap minggunya di mana dia menyatukan 2 budaya tersebut. Jadi contoh kecilnya aja ya, dia membuat cooking class yang di mana dia membandingkan siomai dengan gyoza gitu misalkan. Jadi menarik. Kita mendapatkan wawasan-wawasan yang luas tuh jujur memang bukan dari Kyoto-nya itu sendiri, memang dari luar. Karena dari Kyoto-nya itu malah mereka berusaha untuk menunjukkan kita wawasan yang kalau kita dari mata kuliah yang ku ambil seenggaknya contoh international negotiation, namanya juga internasional. Jadi kita memang walaupun harus mendapatkan kearifan lokal, mostly kita tetap harus mengambil budaya yang bersifat internasional. Jadi kayak profesionalisme dan lain-lain. Jadi dari mata kuliah tersebut untuk saya ya, yang saya pelajari memang mengingatkan saya bagaimana kita bersikap dalam international negotiation atau tapi tetap harus menjaga kearifan lokalnya. Jadi agak kompleks sebetulnya. Cuman ya garis besarnya adalah tidak sama dengan academic culture. Oke. Jadi untuk pemahaman tentang local wisdom itu tergantung diri kita ya. Betul. Artinya tergantung diri kita bagaimana kita melihat bagaimana budaya-budaya di luar sana kan, mungkin dari kampusnya tidak seperti academic culture yang benar-benar harus diarahkan seperti itu ya. Iya, di sana tuh kalau kita memilih mau tidur di dorm seharian selama kita di sana, kita bisa. Oh gitu. Jadi memang dari pihak kampus hanya memaksakan kita untuk absen, untuk kita mengikuti kuis mungkin, untuk mengikuti UTS. Cuma di luar itu nggak ada acara-acara tambahan seperti seminar-seminar yang wajib atau acara-acara wajib untuk exchange itu nggak ada. Kayak bener-bener datang, selamat datang, ini mata kuliahnya, kita ikuti lalu udah terserah gitu. Atau Mas Hendy sendiri ini tidak ikut kalau ada bahasa ya di sini ya. Kalau di sana atau ada organisasi kemahasiswaan gitu? Di sana banyak.
Tapi requirement number one bisa bahasa Jepang. Oh. Jarang yang mau menerima international student, dan kalaupun mereka mau menerima biasanya sangat niche gitu ya. Contoh yang saya bener-bener ditarikin itu adalah klub untuk membersihkan onsen. Onsen itu pemandian air panas yang umum. Itu tuh ada klub seperti klubnya. Itu ya. Unik, sangat unik, sangat niche juga, yang senang mungkin beberapa doang gitu. Tapi saya malah ditariknya ke sana. Itu satu-satunya yang ya salah satu dari pilihan yang sangat dikit yang menerima orang yang nggak bisa bahasa Jepang. Tapi ditemani di pengurasan pemandian tadi ya? Mungkin ya, saya nggak tahu lebih lanjut di sana. Saya ditarik tapi saya nggak mau ikutan. Oke. Kembali ya, ini unik nih. Kalau di Songkyon University itu international student community-nya cukup bagus ya. Karena waktu pertama kali kita datang di sana langsung ada orientation. Di situ international student dikumpulkan ya untuk dikasih tahu nih, ini Songkyon tuh kayak gini, sistemnya seperti ini, dan acaranya itu sendiri diorganisir oleh kayak UKM ya. UKM di sana yang namanya itu High Club. High Club itu adalah organisasi yang mengurusi international students lah. Jadi organisasi High Club itu isinya juga orang-orang Korea sendiri. Maksudnya Songkyon University mahasiswa Songkyon University yang emang sekolah di situ lah. Kayak gitu. Terus di sana juga lumayan banyak klubnya gitu. Dan bagusnya mereka lebih open ke international students gitu tidak kan. Mengharuskan bahasa Korea tidak mengharuskan bahasa Korea kayak it's okay. Come gitu. Kayak English is fine gitu kan. Jadi dan organisasinya itu lumayan banyak ya, lumayan diverse. Dari yang sport ada kayak saya waktu itu ikut badminton club. Jadi kalau misalnya di di MM kan kayak ada klub badminton juga tuh. Di sini di sana juga ada gitu. Jadi kita bisa kayak bayar fee untuk masuk, terus habis itu kita bisa latihan aja tiap minggu gitu. Terus ada juga coffee club gitu. Jadi organisasi coffee lovers, intinya kayak gitulah. Jadi apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah trying new kinds of coffee. Bareng-bareng bersosialisasi gitu ya. Kayak gitu. Jadi ini kayak rasa kopi yang lebih enak ini nih gitu. Atau ada juga tea club. Apa yang mereka lakukan? Minum teh bareng-bareng gitu aja sih. Jadi memang ada yang sport, ada yang musik mungkin ya, ada yang kayak gitu organisasi untuk bercengkrama lah gitu. Ada juga yang high club tadi, high club yang untuk international students. Dan kadang-kadang yang high club ini dia punya acara yang regularly gitulah. Tiap bulan tuh mereka bisa ada acara. Jadi waktu itu saya juga pernah ikut high club ini mengadakan acara hiking bareng-bareng gitu loh. Jadi kita daftar, nanti yang terpilih akan diajak hiking bersama. Jadi waktu itu saya ikut hiking bareng murid-murid mahasiswa Korea, dan ada mahasiswa dari US, ada dari Prancis gitu. Jadi kita team up untuk hiking waktu itu ke Gunung Inwangsan namanya gitu. Wah, jadi ini definisi menyelam minum air seperti ini Iya, gitu. Jadi dia. Sekali kuliah dan juga bisa kemana-mana eksplorasi budaya seperti itu ya. Gimana Mbak sama Mas ini setelah mengikuti student exchange ini, cara kalian melihat dunia ini seperti apa gitu ya? Wah, ini mungkin lebih kompleks gitu ya. Kalau saya tuh mulai mungkin menerima banyak tipe manusia di dunia ini gitu kali ya. Gitu ya. Jadi mungkin dulu saya lumayan idealis, kayak harus begini, harus begitu. Tapi setelah di sana ketemu banyak orang dengan vision yang berbeda, dengan prinsip yang berbeda, and that's fine. Gitu kan, kayak kita masih bisa berjaringan dengan mereka, maksudnya kayak membuat jaringan dengan mereka, doing business with them gitu kan, walaupun kadang mungkin kita ada beberapa hal yang berbeda begitu kan. Jadi lebih terbuka aja lah dengan budaya baru, dengan orang baru, dengan cara berpikir baru, dan gak harus yang kayak saklek banget. Oh iya, gitu. Jadi lebih mengalir ya. Lebih mengalir, lebih open
to new possibilities and such. Gitu. Open minded. Open minded kalau kata di TikTok mungkin ya. Gitu. Kalau Mas sendiri mungkin karena apa ini? Iya, cara memandang dunia. Alia bilang itu benar ya, saya juga merasakan. Tapi mungkin kalau ada tambahan sih, kalau dari saya ini aja ya. Saya lebih bersyukur dengan budaya orang Indonesia. Yaitu apa? Kita gotong royong dan kita peduli satu sama lain. Di sana itu ada positifnya pasti, ada negatifnya juga ada. Ada gitu ya. Di kita pun sama kan, ada positif ada negatifnya. Dimana saya usahakan adalah mengambil positifnya yang dari sana. Contoh on time. Oh betul banget. On time. Oh iya. Di Korea juga on time banget orang-orangnya. Gak ada telat. Jam 8 gitu jam 8 jam 8 bener-bener. Misalnya kelas itu jam 10. Jam 10 kurang 1 menit 09:59 dosennya udah datang. Terus jam 10 ya good morning gitu. Atau pernah telat nggak? Atau saya sih saya nggak pernah. Enggak, saya juga nggak pernah. Aman berarti aman. Jadi benar-benar ya di mana bumi dibijak, di situ langit dijunjung gitu. Betul, kita ngikutin culture sana yang baiknya kita ambil gitu. Selain on time, mereka tuh juga orangnya bahasanya gimana ya? Mereka tuh tahu haknya, mungkin bahasanya lebih tepatnya. Mereka tuh kalau tahu ada barang yang bukan milik mereka tinggalkan atau mereka amankan. Cukup gitu aja. Nggak yang kayak kita harus ngambilin, harus nyariin gitu kan. Ya maksudnya itu bagus sih. Cuman terkadang itu dengan kita mengetahui hak kita juga jadi secara nggak langsung membuat sebuah society yang rapi. Karena contoh terbesar aja lah terkait mengantri. Mengantri itu di sana benar-benar sangat dijunjung tinggi. Gak ada satupun orang yang mumpung-mumpung gitu kayak ini ada potongan. Misalkan kita membuat sebuah antrian yang dimana tengah-tengahnya ada bolong gitu buat orang lewat atau pas lagi rame banget gitu kan. Ya oknum-oknum yang terkadang kita lihat kan suka kayak, mumpung ada nih kita tiba-tiba ikutan. Gitu ya. Nah, di sana tuh benar-benar enggak, dan semua orang tuh menjaga hal tersebut tanpa kita perlu ngomong. Karena udah tahu haknya masing-masing tuh di mana gitu, di mana dan berapa. Tapi kembali hal-hal negatif yang mereka punya itu membuat saya bersyukur tentang culture kita juga. Di sana itu ada sih kepedulian, cuman jauh dibanding kepedulian yang ada di Indonesia ya. Orang Indonesia ya. Di sana tuh malah terkadang kita memiliki kesan kita ngobrol dengan robot terkadang ya. Jadi kayak seakan-akan mereka memiliki kita profesional aja misalkan, atau kita transaksi aja, ada hospitality, cuman nggak yang sejauh di kita ya. Terkadang kita lagi ngopi tiba-tiba ditanyain sama baristanya, contoh. Terus dari mana? Terus kalau ngobrolnya asik jadi ngobrol panjang gitu. Iya betul sih. Di sana tuh tidak terjadi. Sulit, apalagi kalau kita nggak bisa bahasa Jepang. Saya pun datang ke kafe-kafe yang relatif bule aja tuh tetap nggak digituin gitu loh. Oh gitu, malah dicuekin gitu ya. Iya, mungkin lebih tepatnya gitu. Secukupnya aja ya. Jadi itu membuat saya lebih bersyukur bahwa di Indonesia kita memiliki budaya yang lebih rumpun ya gitu. Lebih rumpun, lebih kalau bahasanya orang Jogja itu lebih saung lah gitu ya. Artinya saling bergandengan tangan gitu ya. Jadi kalau mereka tuh lebih ini aja ya, lebih hanya sebatas itu ya udah transaksi aja gitu tanpa harus diambil-ambilin bercakap-cakap sampai jadi ngobrol panjang lebar gitu kan. Basa-basi itu gak ada di sana. Jarang banget. Oke, tentunya Mas Andi dan juga Mbak Alia ini kan mendapatkan banyak teman ya, banyak teman, banyak relasi dari luar, dari berbagai negara. Itu pengaruh terhadap masa depan karir itu gimana? Atau bisa menambah relasi itu dari Mbak Alia sendiri terkait dunia bisnis? Kalau di sana itu karena sebenarnya kan saya juga ada relasi juga ya di sana. Jadi waktu saya di Korea, saya jadi punya kesempatan untuk kayak lebih dekat dengan relasi saya yang udah ada di sana. Tapi itu juga akhirnya menambah relasi baru. Misalnya kalau temen ya sebenarnya kami jadi dapat relasi juga dari Indonesia juga gitu ya. Karena kan kita kan juga ikut TPI gitu kan ya. Jadi kan itu orang-orang yang berkuliah di sana juga orang-orang keren juga gitu kan ya. Apa namanya? Kalau saya itu dapat relasi baru. Dapat, cuma memang ya kita juga nggak bisa idealis akan dapat semuanya banyak gitu kan ya. Betul. Cuma apa namanya? Saya jadi bisa berkesempatan untuk reconnect lagi dengan relasi saya yang di sana, misalnya kan begitu. Terus akhirnya dibalas, dan akhirnya juga saya sempat tanya-tanya untuk tesis saya juga. Maksudnya waktu itu mau kayak tanya apa bisa jadi objek
ekspektasi saya misalnya kayak gitu. Iya, menarik. Jadi bisa reconnect lagi dengan relasi yang lama dan juga teman-teman baru, teman-teman Indonesia juga gitu kan ya. Waktu itu juga sempat ketemu selebgram juga gitu kan ya. Iya, jadi emang kayak ya macam-macam lah orang-orangnya tuh memang gitu. Ada yang bisnis, ada yang seleb gitu kan ya. Ada yang memang mahasiswa yang ya mahasiswa kayak kita gini gitu kan. Cuma ya kita juga ini orang mahasiswa biasa. Ya sekarang memang mahasiswa, tapi kan nanti gak ada yang tahu gitu kan. Pokoknya kita nggak melulu kayak aku mau deketin yang orang keren doang. Aku mau deketin yang yang udah jadi aja, jangan betul. Gitu kan. Just make friends with everyone, karena itu nantinya kan bakal jadi orang juga gitu kan, semuanya kan. Karena kita juga kuliah semuanya kan masih berproses gitu. Jadi memang just be a good person aja gitu, biar diingat, biar kayak kamu yang gini ya. Nanti kan kita bisa waktu udah lulus akhirnya kalau misalnya kita semua udah punya bisnis masing-masing, akhirnya pasti bisa connect lagi. Bisa gitu. Connect lagi ya. Oke. Kalau dari Mas Andi gimana? Oke. Jadi gimana saya mulainya? Jadi itu pertama kita semua tahu lah tentang relasi Indonesia dan Jepang ya. Zaman sekarang tuh lumayan kuat. Jadi yang Alia tadi sebut terkait mendapatkan relasi yang lebih kuat dari orang Indonesia, itu tuh malah lebih bagus di sana malah. Di sana di Kyoto orang Indonesianya ya kebanyakan itu S2 dan S3. Sebetulnya malah terkadang juga suami atau istrinya gitu yang datang yang kuliah di sana, jadi pasangannya ini juga tinggal di sana, bisa dibilang gitu. Dan yang mereka lakukan beberapa di antara mereka adalah membesarkan bisnis mereka ke Jepang juga. Nah, dari situ saya mendapatkan relasi-relasi yang keren-keren ya. Lalu di dalam kampus tersendiri, relasi pun ya yang internasional juga dapat. Ada yang dari Jepang, ada yang dari Hong Kong, ada yang dari Amerika dan lain-lain. Cuman memang tidak bisa dipungkiri ya bahwa relasi atau lebih tepatnya culture berteman di Jepang itu tuh sangat berbeda dengan culture di sini ya. Kita tuh pertama walaupun bisa berbahasa Inggris, sama-sama bisa berbahasa Inggris, nggak selalu nyambung ngobrolnya. Terkadang tuh yang di kita lumrah itu tuh di mereka breach of privacy. Jadi kayak saya iseng aja lah, kalau di kita normal ya, dari mana, tinggal di mana gitu. Betul. Di sana itu mereka kan sangat karena mereka basicnya sudah individual dan privasi gitu ya. Iya, kamu nggak perlu tahu, kamu ngapain nanya gitu. Bisa dibilang. Dijawab seperti itu? Enggak sih, cuman dari mimik wajah, wajah mungkin lebih tepatnya ya. Jadi memang relasi ada, dan yang Alia bilang tadi benar, kita lebih tepatnya kalau dari aku menggambarkannya kayak menanam benih-benih pertemanan dulu aja gitu. Memang nggak yang sampai menjadi bestie di sana tuh ya enggak sih, karena memang perbedaan culture itu sangat ada gitu. Tapi memang kenalan dan relasi itu meningkat lumayan baik di sana. Apalagi dengan adanya pertemuan-pertemuan yang dibuatkan oleh PPI maupun yang dibuat oleh orang Indonesia di sana gitu, yang non PPI maksudnya. Iya. Berarti datang ke sana sudah terhubung dengan PPI itu ya, Mas dan Mbak ya? Iya. Sudah. Oke. Sebelum diakhirin Mas, mungkin ada pesan-pesan dan dari Mbak Alia dan Mas Andi juga terkait teman-teman mungkin yang ingin melanjutkan student exchange juga, atau mungkin akan melanjutkan di kuliah di sana. Mungkin ada pesan-pesan yang bisa disampaikan. Kalau dariku ya, pesan-pesan buat teman-teman sih utamanya kalau mau ke Jepang ya, tingkatkan literasi dari sekarang. Karena kalau kita belum pintar atau skill literasi kita masih kurang, itu akan menjadi sebuah penghambat. Di luar itu just have fun, karena di sana itu jujur adalah tempat yang sepi dan sunyi. Jadi kita tuh harus pintar-pintar untuk menemukan joy dalam diri kita sendiri, gitu. Di luar itu ya just bahasanya apa ya? Get along with the ride, I guess. Jadi kayak jalanin aja gitu. Mau baik mau buruk, hasilnya maksimalkan gitu. Oke. Mungkin dari Bal ya terkait dengan pesan dan ini. Kalau aku akan lebih fokusin ke kalau misalnya mau datang ke Songkyungkwan University aja gitu kali ya. Kalau misalnya mau ke Songkyungkwan University itu satu, be open to the Korean culture, tapi kita harus tetap keep our identity juga gitu kan ya, as an Indonesian student misalnya kayak gitu. Terus
mungkin take advantage of the SKKU Buddy Program. Jadi itu kayak yang tadi aku bilang tadi high club itu. Jadi kayak organisasi mahasiswa lokal yang sering narikin international students itu udah join aja. Kalau misalnya ada acara-acara join, banyakin temen, banyakin aktivitas, banyakin relasi gitu juga. Terus habis itu join juga PPI Korea itu. Lagi-lagi banyak perluas relasi juga kan, karena kalau misalnya juga obat kangen juga lah ngomong bahasa Indo gitu kan. Iya betul. Terus habis itu mungkin persiapkan studi aja gitu kan. Kalau misalnya ada perbedaan-perbedaan tentang culture belajar itu udah normal. Semuanya bisa dilalui, cuma kayak pelan-pelan aja gitu. Cuma it's fine, dan itulah kayak uniknya kalau misalnya kita belajar di luar negeri gitu. Okay. New culture, new friends, and new everything, literally. Dan juga new experience ya. Utamanya pokoknya have fun. Karena kita tuh berada di negara orang, jarang-jarang kita bisa di sana ya. Jadi pelajari semua yang bisa pelajari, visit semua yang bisa divisit, keluar kota dan lain-lain. Bahkan mungkin kalau mau tambahan juga buat teman-teman yang mau pun, kalau udah di Kyoto University itu dekat kalau mau ke Korea ya. Jadinya gitu. Betul. Jadi dari Kyoto hanya tinggal ke Osaka dikit, dari Osaka terbang ke sana itu tuh banyak banget pilihan pesawatnya juga. Ini jadi spesifik case buat yang tinggal di Korea atau yang akan memilih di Korea atau memilih akan di Jepang. Keduanya itu sangat mudah untuk saling untuk main lah bisa dibilang. Gitu ya. Jadi kalau mau mengunjungi Busan, Seoul, atau sebaliknya mau mengunjungi Kyoto, Tokyo, itu tuh dua negara yang sangat mudah gitu. Kayak jatuhnya kayak mungkin Jakarta Surabaya kali ya. Iya. Sedekat itu ya. Dekat itu. Emang dekat, cuma ya have fun, belajar juga, terus keep it balance aja gitu. Sama siapkan visa kalau mau main ke luar negeri. Lebih lama gitu. Karena paspor kita masih belum mumpuni. Beda gitu kalau misalnya kita di di Eropa mungkin yang bisa langsung keluar karena visanya kan Schengen gitu. Kalau misalnya di Asia memang ya kalau mau jalan-jalan itu emang lebih susah. Tapi ya kalau di Korea pun udah bisa jalan-jalan, belajar udah top banget gitu. Oke. Jangan lupa ikut konser, jangan lupa museum dan lain-lain mumpung di sana. Jadi mungkin yang saya dapat simpulkan ini, kalau kita ambil dari pepatah itu, sekali menyelam minum air ya. Artinya kita mendapat pendidikan atau bahkan mendapat topik penelitian tadi seperti Mbak Alia, atau mendapat relasi baru, dan juga kita mengenal budaya-budaya lain. Tapi jangan lupa bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Betul. Kita harus tidak lupa terhadap identitas kita sebagai orang Indonesia gitu ya. Dan mereka sangat welcome. Oke, terima kasih Mbak Alia dan Mas Sandi atas kesempatan yang luar biasa, sudah sharing-sharing pengalaman di MBA Experience. Nah, mungkin next kesempatan lagi kita mungkin akan diskusi lagi ya mungkin ya. Dan baik teman-teman semua, mungkin ini MBA Experience edisi pertama kita dengan Mas Handi dan Mbak Alia yang juga mahasiswa MBA, program International MBA, yang telah sharing pengalaman-pengalaman menarik untuk kita ikutin bersama. Dan terima kasih sekali lagi Mbak Alia dan Mas Handi, dan juga terima kasih terhadap teman-teman semua yang telah meluangkan waktu untuk menonton podcast ini. Dan semoga podcast ini bisa memberikan kebaikan dan inspirasi dari pengalaman-pengalaman unik mereka seputar perkuliahan di luar negeri. Oke, mungkin sekian dari kami, sekian dari saya Rahman, dan juga di sini ada Mbak Alia dan juga Mas Handi. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.